Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin doa yang biasa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalim ala sayyidina Muhammadin shahidil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayidina wa muharrimina wa qalabatana wa qalibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Ada yang tidak hadir? Ada yang sakit? Siapa? Kita doakan yang sakit semoga kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai pada materi kita dulu. Jika aditya pertama hadir. Mau ujian Alifani hadir. Fikri hadir. Gina Safira hadir. Hadiro. Henry sakit. Indriani Aulia Rahman izin. Iqbaluddin Muhammad Ridho Rahman hadir. Muhammad Hasbi Al Ibri hadir. Muhammad Ilham hadir. Muhammad Sahid Ramdan Alfa Neng Hasib Erliani hadiroh semuanya. Nur Bainatun Nadia hadiroh. Fikri Paujan Izin. Lesya Aulia mana? Oh sakit. Ridho Mustafa ini hadir mana? Ridwan Arifin hadir. Santi Nurmawati mana? Hadir. Silmi Erpa Rahmawati sakit. Siti Fatma Nurulia mana? Oh udah keluar ya. Siti Nurjana hadiroh. Sifaul Kamilah hadiroh. Jaskia Febrianti hadiroh. Berarti yang tidak hadir ada 5 orang ya. Yang sakit 3 orang. Sakit. Hah? Siapa? Bayu. Lewat ya. Bayu hadir. Mantap. Kita lanjut pada sehat semuanya. Amin.
semuanya. Sekarang materi adalah pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Materi di sini akan menjelaskan sejarah kebudayaan Islam tentang Khulafaur Rasyidin. Sudah kita tahu bahwa Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? 1. Abu Bakar As-Siddiq, Dua. Umar bin Khattab, Tiga. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Bin Abi Thalib. Ada 4 Khulafaur Rasyidin. Sebelum kepada materi pokok, Khulafaur Rasyidin itu diambil dari kata khalqun. Khulafa artinya pengganti. Yang akan dibahas di sini tidak akan membahas semua Khulafaur Rasyidin. Yang akan dibahas di sini yaitu adalah sahabat yang pertama, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kita mengenal sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ringkasan singkat biografi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar adalah, kita lihat, Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Abdullah bin Abi Quhafa. Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar yang bergelar adalah As-Siddiq. Jadi namanya Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafa, diberi gelar As-Siddiq. As-Siddiq yang artinya As-Siddiq adalah jujur, yang sangat jujur atau benar. Abu Bakar As-Siddiq awalnya bernama Abdullah karena beliau dikenal sebagai orang yang sangat jujur, sehingga diberikan nama gelar As-Siddiq. Adalah As-Siddiq itu sifat jujur, termasuk sifat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada 4 sifat Nabi. 1, 2, 3, 4. Ini siswa-siswa Jain pintar-pintar pasien, mantap. Yang ketiga adalah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ketiga, sahabat Abu Bakar menjadi khalifah pertama umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Bakar sebagai pengganti. Abu Bakar itu adalah sebagai sahabat Nabi, sekaligus itu adalah mertua kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Khulafaur Rasyidin itu Abu Bakar dan Umar itu adalah mertua, Utsman dan Sayyidina Ali adalah sebagai menantu kanjeng Nabi. Yang keempat, ringkasan singkat biografi Abu Bakar Siddiq adalah
Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, pemimpin di masa sahabat selama 2 tahun, kurun 2 tahun. Tuh, selama kurun 2 tahun. Dari mulai tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Itu biografis tentang Abu Bakar Siddiq. Yang kedua adalah Abu Bakar Siddiq lahir di kota Mekah. Lahir di kota Mekah. Keturunan dari suku Quraisy. Sahabat dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi. Jadi Abu Bakar Siddiq itu adalah sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, menjadi Nabi, dan setelah kenabian diangkat menjadi Nabi. Awal pertama Abu Bakar Siddiq namanya adalah bernama Abdullah. Ya. Bernama Abdullah dikenal dengan yang mempunyai sifat jujur. Sifat jujur, maka diberi gelar adalah As-Siddiq. As-Siddiq artinya jujur. Bukan jujur saja, Sayyidina Abu Bakar itu adalah sebagai sahabat yang dermawan. Dermawan, suka membantu kepada yang membutuhkan, dan memiliki kepemimpinan komunitas. Apa itu komunitas? Golongan. Setiap ada komunitas pembedaan dirangkul oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Selanjutnya kehidupan awal sahabat Abu Bakar Siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan mendukung Nabi dalam masa-masa awal dakwah. Abu Bakar As-Siddiq adalah yang pertama mendampingi Nabi dalam memperjuangkan agama Islam. Apa peran atau kemampuan Abu Bakar Siddiq setelah Nabi wafat? Setelah Nabi wafat, peran yang selama dipegang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka tanggung jawab untuk melanjutkan estafet kemajuan agama Islam dipegang oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, peran selama masa Nabi adalah pendukung utama dakwah Nabi, mendampingi Nabi dalam banyak peristiwa penting. Yang kedua, memberi dukungan finansial dan moral kepada umat muslim awal. 3, dikenal sebagai sahabat terpercaya dan pemberi kesaksian atas kebenaran kenabian. Setelah memegang peran penting setelah Nabi wafat, selama sahabat Abu Bakar memegang estafet kepemimpinan khilafah, mempunyai prestasi yang sangat
gemilang atau membanggakan untuk umat Islam. Prestasi penting yang dipegang oleh Abu Bakar Siddiq adalah satu, memimpin perang Ridha untuk menyatukan kembali Jazirah Arab dan menumpas pemberontakan. Dua, menugaskan Zaid ibn Thabit untuk mengumpulkan wahyu menjadi satu mushaf. Jadi awal pengumpulan Al-Quran itu adalah di zaman sahabat Abu Bakar. Ketiga, sahabat Abu Bakar menjadi khalifah pertama umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Bakar sebagai pengganti. Abu Bakar itu adalah sebagai sahabat Nabi sekaligus itu adalah mertua kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Khulafaur Rasyidin itu Abu Bakar dan Umar itu adalah mertua. Utsman dan Sayyidina Ali adalah sebagai menantu kanjeng Nabi. Yang keempat, ringkasan singkat biografi Abu Bakar Siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pemimpin di masa sahabat selama 2 tahun, kurun 2 tahun. Selama kurun 2 tahun. Dari mulai tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Itu biografi singkat Abu Bakar Siddiq. Yang kedua adalah Abu Bakar Siddiq lahir di kota Mekah. Keturunan dari suku Quraisy, sahabat dekat Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi. Jadi Abu Bakar Siddiq itu adalah sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, menjadi Nabi, dan setelah kenabian diangkat menjadi Nabi. Awal pertama Abu Bakar Siddiq namanya adalah bernama Abdullah. Lanjut dulu ya. Bernama Abdullah dikenal dengan yang mempunyai sifat jujur. Sifat jujur, maka diberi gelar adalah As-Siddiq. As-Siddiq artinya jujur. Bukan jujur saja, Sayyidina Abu Bakar itu adalah sebagai sahabat yang dermawan. Dermawan, suka membantu kepada yang membutuhkan dan memiliki kepemimpinan komunitas. Apa itu komunitas? Golongan. Setiap ada komunitas perbedaan dirangkul oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Selanjutnya kehidupan awal sahabat Abu Bakar Siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan mendukung Nabi dalam masa-masa awal dakwah. Abu Bakar As-Siddiq
adalah yang pertama mendampingi Nabi dalam memperjuangkan agama Islam. Apa peran atau kemampuan Abu Bakar Siddiq setelah Nabi wafat? Setelah Nabi wafat, peran yang selama dipegang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka tanggung jawab untuk melanjutkan estafet kemajuan agama Islam dipegang oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, peran selama masa Nabi adalah pendukung utama dakwah Nabi, mendampingi Nabi dalam banyak peristiwa penting. Yang kedua, memberi dukungan finansial dan moral kepada umat Muslim awal. Tiga, dikenal sebagai sahabat terpercaya dan pemberi kesaksian atas kebenaran kenabian. Setelah memegang peran penting setelah Nabi wafat, selama sahabat Abu Bakar memegang estafet kepemimpinan khilafah, mempunyai prestasi yang sangat gemilang atau membanggakan untuk umat Islam. Oke. Lanjut, ciri-ciri kepemimpinan Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar mempunyai prestasi yang sangat penting setelah memimpin menjadi khalifah selama 2 tahun. Prestasi sahabat Abu Bakar: 1. Memimpin perang Ridha untuk menyatukan kembali Jazirah Arab. 2. Menugaskan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan wahyu menjadi satu mushaf. Jadi awal pengumpulan Al-Quran itu adalah ada di zaman khalifah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lanjut dibukukan oleh di zaman sahabat khalifah Sayyidina Utsman. Yang ketiga, menetapkan dasar-dasar administrasi pemerintahan khalifah. Yang keempat, menjaga kesinambungan dakwah dan penyebaran Islam ke wilayah-wilayah sekitar. Selanjutnya, Abu Bakar As-Siddiq mempunyai karakter atau ciri dalam di masa menjadi khalifah selama 2 tahun. 1. Kejujuran, mempunyai kejujuran tinggi, kesederhanaan dan ketegasan dalam keputusan. 2. Berpihak pada persatuan umat dan hukum syariat. 3. Kepedulian terhadap kesejahteraan kaum muslimin dan penegakan keadilan. Masalah khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya sudah dibahas di sebelumnya di kelas 10. Kita 10 ya. Apa warisan dan pengaruh untuk kita semua di zaman modern ini? Warisan dan pengaruh sahabat Abu Bakar atau sepeninggal dari zaman sahabat. 1. Menjadi contoh kepemimpinan yang menempatkan kepentingan umat di atas pribadi. Jadi mementingkan orang lain dulu sebelum dirinya sendiri. Itu seorang pemimpin.
Tahu KDM? KDM. Gubernur Jawa Barat Bapak Aing. Mantap. 2. Langkah pengumpulan Quran berpengaruh besar pada stabilitas teks Al-Quran. Jadi yang pertama yang diutus oleh Sayyidina Abu Bakar itu harus mengumpulkan mushaf atau Al-Quran, dilanjutkan di zaman sahabat Sayyidina Utsman menjadi dibukukan teks Al-Quran. Yang ketiga, menjadi teladan dalam administrasi awal negara Islam. Negara Islam. Coba presentasikan masing-masing kelompok. Hei, masing-masing kelompok ada 1, 2, 3 yang barusan dibahas tentang Khalifah Abu Bakar Siddiq. Apa pendapat kalian tentang Abu Bakar Siddiq? Presentasikan atau pahami apa yang didapat dari penjelasan barusan. Coba siapa namanya itu? Jaskia. Coba presentasikan dari pembahasan yang barusan disampaikan. Ayo. Peran selama masa Nabi pendukung. Ayo. Peran selama masa Nabi adalah pendukung utama dakwah. Nabi mendampingi Nabi dalam banyak peristiwa penting. Memberi dukungan finansial dan moral kepada umat muslim awal. Dikenal sebagai sahabat terpercaya dan pemberi kesaksian atas kebenaran kenabian yang Coba apa? Siapa yang akan mempresentasikan, memahami, menjelaskan yang barusan Bapak sampaikan? Siapa namanya? Dika, coba. Tantangan setelah wafatnya Nabi menjaga persatuan umat setelah kehilangan pemimpin besar. Kedua, menghadapi pemberontakan perang Ridho oleh beberapa suku dan pemimpin yang memisahkan diri. Menetapkan otoritas pemerintahan pusat dan stabilitas sosial politik. Tepuk tangan dong. Hasbi. Coba. Perang kita untuk menyatukan kembali garis agama dan menuntas pemberontakan. Menugaskan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan waktu menjadi satu musnah, menetapkan dasar-dasar administrasi pemerintahan khalifah dan menjaga kesinambungan dakwah dan penyebaran Islam ke wilayah-wilayah sekitar. Terima kasih pada semangat ya pelajarannya hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.